Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Diabetasol. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Pemirsa, sejumlah penonton terlibat baku hantam di arena tinju lokal Daren Camp di Karasik, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Video perkelahian berdurasi sekitar 40 detik itu beredar luas di sejumlah platform media sosial. Saat akan dikonfirmasi kepada pihak panitia terkait pemicu terjadinya baku pukul di arena tinju, pihak pelaksana enggan memberikan komentar. Polisi yang dikonfirmasi menegaskan setelah mendengar adanya kericuhan di arena tinju, pihaknya langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Pelaksanaan tinju tersebut tak mengantongi izin dari pihak kepolisian. Belasan nasabah yang menjadi korban kasus investasi bodong Koperasi Bank BNI Cabang Pematang Siantar Sumatera Utara senilai 4 miliar lebih ini terlibat keributan di kantor Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar. Kericuhan terjadi saat belasan nasabah yang menjadi korban penipuan mempertanyakan sikap dari pihak Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar yang tak kunjung melakukan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh para nasabah ataupun penggugat. Suasana keributan yang semula berlangsung di ruang sidang Kartika berlanjut hingga ke ruangan lobi kantor Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar.
Para penggugat terus berteriak dan meminta keadilan agar pihak Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar segera berpihak kepada korban dan mengeksekusi hasil putusan Mahkamah Agung. Pemirsa, sebuah video aksi seorang mandor yang menendang para kuli angkut viral di media sosial dan mendapat kecaman dari masyarakat. Polisi kemudian menangkap pelaku yang ternyata seorang sopir dan aksinya tersebut hanyalah sebuah candaan. Ini terjadi Jambi. Sebuah video aksi seorang yang menendangi para kuli panggul di salah satu gudang di Jambi beredar di media sosial. Aksi ini pun viral hingga mendapat kecaman dari masyarakat. Polisi dari Polda Jambi berhasil mengamankan pelaku. Setelah melakukan penyelidikan, pelaku ternyata seorang sopir sekaligus penjaga gudang pakan ternak ayam di kawasan Desa Tempino, Kabupaten Muaro, Jambi. Tidak ada unsur kekerasan tindak pidana. Pelaku maupun korban mengakui hanya candaan yang sering mereka lakukan. Mereka di sana hanya untuk candaan saja, untuk melepas lelah di waktu saat bekerja, dan tidak adanya unsur pidana ataupun kekerasan di tempat kerja. Usai menjalani pemeriksaan, para pekerja membuat perjanjian guna tidak mengulangi aksi mereka tersebut. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Proses pencarian korban truk tercebur ke Sungai Segati di Kabupaten Pelalawan Riau terus dilakukan tim SAR gabungan. Sementara truk yang tercebur berhasil dievakuasi ke darat. Tim SAR gabungan terus berupaya mencari dan mengevakuasi korban truk yang tercebur ke Sungai Segati di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Riau. Kecelakaan maut ini terjadi pada Sabtu 22 Februari kemarin. Truk menabrak pembatas jembatan hingga menyebabkan truk terjun ke sungai. Truk membawa 32 penumpang yang sebagian besar merupakan karyawan dan keluarga PT 4 Trust Bersaudara. 6 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Seluruh jenazah korban dibawa ke klinik kesehatan PT Nusa Warna Raya Estate Nagodang untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga. Yang sudah ditemukan Pak? Yang sudah ditemukan kemarin 4, ditambah hari ini 2. Semua korban dibawa ke klinik semua nih Pak? Sementara untuk dibawa ke sini terlebih dahulu untuk dilakukan identifikasi. Setelah itu sudah kita kembalikan kepada keluarga korban. Demikian. Sementara itu pada Minggu sore kemarin tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi truk dari kedalaman 8 meter di dasar sungai. Petugas sempat mengalami kendala dalam proses evakuasi truk mengingat jarak pandang terbatas dan kencangnya arus sungai. Kendala kita masalah visibility atau jarak pandang ya bagi pada penyelam ini yang nol visibility-nya. Artinya kesulitan jarak pandang. Tambah dengan kegiatan sampai dengan malam tadi ya terbantu dengan cahaya matahari, itu pun dengan jarak pandang yang sangat terbatas. Kemudian arus yang sangat kencang membuat tim SAR ini juga harus menjaga keseimbangan dalam penyelaman. Hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Polisi menduga ada faktor kelalaian pengemudi juga kondisi jalan yang berbatu menjadi pemicu insiden tragis ini. Dari Pelalawan Riau, Muhammad Arifin Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia. Namun Presiden Prabowo juga menegaskan Danantara bukan sekedar Badan Pengelola Investasi. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.
Peluncuran Danantara ini bagian dari komitmen mewujudkan Astacita, yaitu visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Presiden Prabowo juga menegaskan Danantara bukan sekedar badan investasi. Apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Perusahaan yang kompetitif, profesional, dan terintegrasi dalam ekonomi global. Kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 500. Peluncuran Danantara dilakukan setelah Presiden menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang BUMN. Presiden juga menandatangani peraturan pemerintah tentang organisasi dan tata kelola Danantara. Selain itu juga ditandatangani Kepres pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara Indonesia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Peluncuran Danantara juga dihadiri sejumlah pejabat dan mantan pejabat. Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Indonesia ikut menghadiri acara Danantara bersama para wakil presidennya terdahulu. Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, hadiri peluncuran Super Holding BUMN Danantara. SBY dan Jokowi bahkan masuk ke ruangan acara bersama-sama Presiden Prabowo. Hadir juga Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-11 Budiono, dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Tidak tampak Presiden ke-5 Megawati hadir di acara tersebut. Puan Maharani hadir sebagai Ketua DPR RI. Saat peluncuran Danantara, Prabowo Subianto bahkan mengajak mantan Presiden dan mantan Wapres ke atas panggung untuk sama-sama meresmikan Super Holding BUMN Danantara. Pertama, beliau adalah mantan Presiden, kemudian mantan Wakil Presiden juga semua diundang. Itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah lembaga yang diharapkan oleh semua kalangan, semua komponen menjadi pertaruhan bagi masa depan kita. Karena itu kita berharap ada keseriusan, ada kesungguhan. Danantara adalah badan khusus yang dipersiapkan pemerintah untuk mengelola investasi negara sebesar 14.700 triliun rupiah. Tim TV One mengabarkan. Tokoh dan pengusaha nasional Abu Rizal Bakri berharap Danantara bisa membuat perekonomian Indonesia semakin baik dengan bantuan dana investasi kepada sektor-sektor usaha strategis di setiap daerah. Danantara dapat menjalankan roda perekonomian masyarakat lokal sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia maju. Hal ini disampaikan Abu Rizal Bakri usai mengikuti peresmian Danantara di Istana Negara Jakarta pada Senin siang. Ya, harapannya Danantara bisa membuat Indonesia makin maju, membantu Indonesia makin maju. Dengan terkumpulnya dana yang sebegitu besar, insya Allah bisa menggerakkan roda-roda ekonomi di Indonesia sampai daerah-daerah mudah-mudahan. Bapak tadi kan ikut pemaparan sambutan Pak Prabowo, yang Bapak lihat sendiri dari paparan Pak Prabowo ini semangatnya seperti apa? Luar biasa semangat Pak Prabowo, memang sangat beliau untuk rakyat luar biasa. Ya. Dan berikut pengurus Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menjawab keraguan soal Danantara Indonesia yang nantinya mengelola aset badan usaha milik negara lebih dari 14.000 triliun rupiah. Kepala Danantara Roslan Ruslani menjanjikan pengelolaan Danantara dilakukan secara transparan, berhati-hati dan berintegritas. Badan Pengelola Investasi Danantara resmi diluncurkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan lembaga tersebut nantinya akan mengelola total aset BUMN senilai lebih dari 14 triliun rupiah. Pada tahap awal, ada 7 BUMN yang masuk pengelolaan Danantara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, PT Telkom, Pertamina, PLN, serta Mining Industri Indonesia. Presiden Prabowo menjawab keraguan tentang berhasil tidaknya Danantara mengelola dana besar BUMN. Ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Presiden Prabowo juga mengungkap hasil efisiensi anggaran lebih dari 300 triliun rupiah akan dikelola Danantara. Dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita. Proyek-proyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita. Kepala Danantara Roslan Ruslani menjanjikan pengelolaan aset secara hati-hati dan berintegritas. Kita akan melakukan ini dengan kembali lagi dengan transparan, governance, ya tata kelola perusahaan yang baik, dengan integritas dan juga dengan prudent, dengan sangat kehati-hatian. 20 miliar dolar itu adalah untuk melakukan investasi yang nanti akan dikelola bersama-sama melalui Pak Pandu untuk proyek-proyek yang nanti terutama dalam bidang hilirisasi, renewable energy, energi baru terbarukan, bidang pangan, kemudian bidang energi, dan bidang-bidang lain yang tentunya mempunyai dampak ke depannya yang sangat baik, yang sangat panjang, karena kita bilang kita invest dengan Danantara, ya we are invest in the future juga. Menurut Rosan, dengan peluncuran Danantara juga diharapkan menarik lebih banyak investasi dari luar negeri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Perkembangan dari proses pencarian korban kecelakaan truk di Kabupaten Pelalawan Riau, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 9 korban yang sempat dinyatakan hilang. 6 korban ditemukan pada pagi tadi. Kemudian sekitar pukul 10 pagi kembali ditemukan 2 jenazah korban. Korban terakhir ditemukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.
Dari 15 orang korban hilang, semua berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ke-15 korban tersebut terdiri dari 9 orang anak-anak dan 6 orang dewasa. Dengan ditemukannya seluruh korban kecelakaan truk yang terjadi di Desa Segati, Kecamatan Langgam, maka proses pencarian korban dihentikan. Dari 32 penumpang truk, 17 orang penumpang diantaranya berhasil diselamatkan, sementara 15 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Proses pencarian korban truk yang tercebur ke sungai di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau terus diupayakan, dan untuk mengetahui perkembangan terkini sudah bergabung bersama kami Kalaksa BPBD Pelalawan, Bapak Zulfan. Selamat sore Pak Zulfan. Selamat sore Mbak. Ya, mungkin bisa diceritakan bagaimana perkembangan dari pencarian yang dilaksanakan pada hari ini? Untuk hari ini, Senin, tanggal 24 Februari, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban truk yang jatuh di Sungai Segati, Kecamatan Langgam. Alhamdulillah pada pukul 7.40 tadi bisa berhasil ditemukan sebanyak 6 korban, terdiri dari 4 dewasa dan 2 anak-anak. Dan alhamdulillah pada pukul 10 kembali tim menemukan 2 korban lagi. Dan terakhir pada pukul 1 korban terakhir berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Demikian. Untuk para korban yang telah dinyatakan meninggal dunia, apakah seluruhnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga, Pak? Begitu dievakuasi ke daratan, semua korban langsung diserahkan ke keluarga. Tetapi sebelumnya dibawa ke klinik perusahaan untuk dilakukan pendataan terlebih dahulu. Apakah masih ada korban yang dinyatakan hilang? Tidak ada korban, semua sudah ditemukan. Terakhir seorang anak laki-laki pada pukul 1 itu merupakan korban terakhir dari kecelakaan tersebut. Pak, kami ingin mengkonfirmasi kembali sekali lagi berapa jumlah korban yang meninggal dunia dan berapa korban yang luka? Korban meninggal dunia secara total sebanyak 15 orang dan korban yang selamat 17 orang, Mbak. Dari antara 17 orang yang selamat, bagaimana kondisinya saat ini, Pak? Alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat walafiat, cuma mereka mengalami trauma karena memang ada beberapa korban yang selamat, keluarga yang lainnya termasuk dalam korban yang meninggal dunia tersebut. Baik. Terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Pelalawan Bapak Zulfan, waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh pasca meninggalnya seorang siswa saat berlatih pentas seni memerankan adegan bunuh diri. Kabar selengkapnya akan kami hadirkan. Band Sukatani yang sempat viral akhirnya kembali menggelar konser di Tegal, Jawa Tengah. Meski begitu, lagu Bayar 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 tidak dimainkan band Sukatani. Setelah viral dan menarik perhatian publik karena lagu berjudul Bayar 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 yang dinilai menyindir institusi Polri, band Sukatani menggelar konser di Gedung Korpri Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu malam. Dalam konser bertajuk Crowd Noise ini, Sukatani membawakan 6 lagu termasuk lagu andalannya yang berjudul Semakin Tua Semakin Pang. Penonton merasa terhibur dengan penampilan band asal Banjarnegara ini. Suasana konser bertambah meriah ketika para penonton memberikan dukungan kepada grup band ini atas kasus yang menimpanya.
Penonton juga sempat mendesak mereka untuk menyanyikan lagu Bayar, 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 namun hingga selesai acara, mereka tetap tidak menyanyikannya. Kami menyampaikan dari menyampaikan pesan dari Sukatani. Yang pertama, teman-teman Sukatani menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman media, teman-teman komunitas atau individu yang sejauh ini sudah mendukung Sukatani, dan itu mungkin hal yang paling masuk akal alasan kenapa hari ini teman-teman bisa manggung. Terus kemudian yang kedua, teman-teman Sukatani belum bisa bertemu langsung dengan teman-teman karena sedang ada dalam situasi yang tidak mungkin gitu untuk sekarang. Sementara itu terkait tidak ada lagu Bayar, Bayar, Bayar yang dinyanyikan Sukatani, pihak Polres Tegal mengatakan tidak ada larangan untuk menyanyikan lagu itu. Masalah lagu-lagu sendiri itu sebenarnya tidak berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dan pada prinsipnya tidak ada masalah karena konsep dari dia mampu menjalankan kegiatan keamanannya saja. Selama berjalan dengan aman, lancar, dan tidak ada mereka. Konser Sukatani sendiri berjalan kondusif hingga akhir acara dengan penjagaan ketat. Ada 150 personil kepolisian dari Polres Tegal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One, mengabarkan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SMK Dharma Pertiwi Padalarang pasca meninggalnya seorang siswa yang saat berlatih pentas seni memerankan adegan bunuh diri yang diduga menggunakan pisau asli. Pihaknya akan meninjau kembali program-program tahunan yang diselenggarakan di sekolah. 5 hari pasca meninggalnya seorang siswa sekolah menengah kejuruan Dharma Pertiwi di Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat meninjau ke lokasi. Korban meninggal dunia akibat mengalami luka tusukan di bagian perut diduga atas tindakannya sendiri saat memainkan peran dalam pertunjukan drama. Saat ini pengawas sekolah dari kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Provinsi Jawa Barat bersama pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Distrik Jabar berkomitmen mengutamakan keselamatan siswa di lingkungan sekolah, namun menurutnya kejadian di SMK Dharma Pertiwi merupakan musibah di luar prediksi pihak manapun. Pihaknya akan menelaah lagi program-program tahunan dan akan melakukan pendampingan sekolah dalam menyusun programnya agar ketika diimplementasikan tidak lagi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti tadi saya sebutkan, kami akan menggali lagi program-program, akan menelaah lagi program-program tahunan, terutama tahunan terkait dengan siswa itu harus kami tinjau ulang agar kami akan lebih berhati-hati agar nanti program tersebut ketika diimplementasikan tidak lagi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja. Sebelumnya, korban Muhammad Rafiq Dafirli, siswa 17 tahun, sedang mengikuti latihan pentas seni di sekolahnya pada Kamis lalu. Dalam kegiatan pentas seni ini, korban memerankan adegan drama bunuh diri. Diduga korban terluka akibat pisau yang dipakai pentas. Siswa kelas 3 SMK ini kemudian dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan dari sekolah, korban telah berinisiatif melakukan sesuatu yang di luar sepengetahuan pihak sekolah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One, mengabarkan. Kita ke kabar berikutnya. Pemirsa, Partai Demokrat hari ini menggelar Kongres ke-6 pada hari Senin 24 Februari 2025. Kongres digelar selama 2 hari di kawasan Jakarta Selatan. Salah satu agenda Kongres adalah pemilihan Ketua Umum untuk memimpin 5 tahun ke depan. Kader Partai Demokrat dari seluruh Indonesia berdatangan ke Jakarta untuk mengikuti Kongres ke-6.
Selain memilih ketua umum, Kongres Demokrat kali ini juga akan menyusun visi misi dan program-program yang akan dijalankan 5 tahun ke depan. Selain itu juga akan dibentuk formatur yang mempersiapkan kepemimpinan sekaligus kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat 5 tahun ke depan. Sebelumnya 38 ketua DPD dan perwakilan DPC Demokrat telah menyatakan dukungannya untuk kembali mengusung Agus Harimurti Yudhoyono menjadi ketua umum periode 2025-2030. Lalu bagaimana jalannya Kongres ke-6 Partai Demokrat? Sudah bergabung bersama kami ada reporter Prita Zega. Prita, seperti apa perkembangan terbaru dari Kongres ke-6 Partai Demokrat? Ya, suasana terkini di Ritz-Carlton yang merupakan lokasi digelarnya Kongres ke-6 Partai Demokrat saat ini sudah mulai dibuka, Andro, di mana tadi sudah resmi dimulai pada 5 ataupun 10 menit yang lalu, di mana memang ini acaranya seharusnya tadi digelar jam 4, namun karena menunggu kedatangan dari semua kader agar lengkap begitu, di mana informasi yang kami dapatkan bahwa dalam Kongres ke-6 ini Partai Demokrat ini akan diikuti oleh sekitar 1.400 kader Partai Demokrat yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dan momen Kongres ke-6 ini memang merupakan sebuah momentum bagi Partai Demokrat karena nantinya akan dipilih ataupun ditentukan siapa ketua umum Partai Demokrat tahun 2025 dan sampai 2030 selama 5 tahun ke depan. Selain pemilihan ketua umum Partai Demokrat, nantinya juga akan dibahas soal visi misi Partai Demokrat, kemudian program-program yang akan dibahas selama 5 tahun ke depan. Nah, untuk bagaimana gambaran Kongres ini berjalan nantinya, ini nantinya setelah dimulai ini nantinya akan ada pidato dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian dilanjutkan dengan sambutan juga ataupun pidato dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu nantinya akan dilanjutkan dengan sidang pleno sekaligus nantinya penentuan ataupun pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Dan nantinya di malam hari nantinya akan ada pengukuhan untuk Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Di mana memang sebelumnya Andro ini telah dari pernyataan AHY sendiri dirinya mendapatkan dukungan dari para kader Partai Demokrat baik DPC dan juga DPD di 38 provinsi di Indonesia untuk memberikan dukungan untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kembali dalam 5 tahun ke depan periode 2025 dan juga 2030. Dan memang AHY sendiri mengatakan bahwa akan menerima dukungan tersebut dan juga amanat tersebut jikalau memang hari ini dalam pembukaan Kongres Partai Demokrat akan kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat untuk 5 tahun ke depan. Dan memang hari ini adalah tanggal 24 Februari 2025 ini merupakan hari pertama karena memang Kongres Partai Demokrat ini digelar selama 2 hari ini dan juga besok 25 Februari 2025. Nah, khusus untuk hari ini memang khusus untuk pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat dan juga pembahasan visi misi dan juga program-program. Dan untuk besok ini adalah penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat. Nah, untuk besok Andro ini nantinya bukan hanya kader-kader Partai Demokrat sendiri yang akan ikut, namun juga akan ada kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto yang tadi kami tanyakan langsung kepada pihak dari Partai Demokrat, Herzaki Mahendra mengatakan bahwa besok akan dikonfirmasi kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain Presiden juga Partai Demokrat telah memberikan undangan ke berbagai ketua umum partai politik, di mana memang tadi disebutkan bahwa partai-partai sahabat baik parlemen dan juga non parlemen. Nah, untuk hari ini sendiri ini tidak ada pihak eksternal yang ikut dalam kongres ini karena memang ini merupakan agenda penting, agenda internal partai begitu, sehingga ini memang hanya diikuti oleh para kader Partai Demokrat baik dari DPC, kemudian DPD dari seluruh Indonesia. Dan tadi juga kami sudah memantau dari pagi bahwa memang baik dari kader-kader partai dari seluruh Indonesia ini sudah mulai hadir di lokasi Ritz-Carlton ini sejak dari pagi, dan kita akan melihat nantinya bagaimana hasil dari sidang pleno dalam pemilihan ketua umum melalui Kongres ke-6 Partai Demokrat ini. Andro. Zega, melaporkan langsung dari arena Kongres ke-6 Partai Demokrat.
Terima kasih. Duel carok yang berujung kematian menggegerkan warga Lumajang, Jawa Timur. Selengkapnya, sesaat lagi hanya duel carok yang berujung kematian menggegerkan warga Lumajang, Jawa Timur. Akibat insiden berdarah itu, 2 orang tewas karena mengalami luka bacok pada bagian kepala dan sekujur tubuh mereka. Sebuah insiden berdarah yang dikenal dengan istilah carok terjadi di Dusun Kerajaan Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dari video yang viral di media sosial, seorang warga ditemukan dalam posisi terkapar, bersimbah darah. Duel maut ini melibatkan seorang warga bernama Mari, yang usia sudah 50 tahun, warga desa Merakan, Kecamatan Padang, dengan warga bernama Nito Markum, usia 62 tahun, yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Keduanya kini dinyatakan tewas atas tragedi yang terjadi. Kapolres Lumajang, AKBP Alexandi Siregar menemukan motif utama keduanya karena cekcok di atas kendaraan bermotor. Untuk motif, dari 5 saksi yang sudah kami ambil keterangan dan menyatakan belum begitu jelas, namun ada kejadian masa lalu yang mungkin belum tentu menjadi motif untuk saat ini. Tapi motif utamanya adalah cekcok dari titik awal mereka berjalan bersama, beriringan, menggunakan sepeda motor, dan berjalan juga beriringan. Cekcok terjadi di atas kendaraan motor di jalan raya, sehingga mereka saling menabrakkan kendaraan satu dengan yang lain, Pak Mari dan Pak Makum Pak Metunar. Demikian, Pak. Carok makan korban jiwa bukan hal baru terjadi. Pemicu carok bisa berupa perebutan kedudukan, perselingkuhan, rebutan tanah, bahkan hal sepele di luar nalar, seperti cekcok di jalan, bisa buat orang naik pitam dan berujung kematian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One, mengabarkan. Insiden berdarah yang lebih dikenal dengan istilah carok kembali terjadi di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Desa Tanggung, Lumajang, Jawa Timur. 2 orang yang bertikai berujung kematian dengan sangat tragis. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami saat ini budayawan asli Madura, Hidrocin Sabarudin, dan juga Kepala Dusun Temanggung ada Pak Andik Setiawan. Kita boleh ke Pak Andik Setiawan terlebih dahulu. Pak Andik, kami ingin tahu sebenarnya Pak, apakah betul ada cekcok antar kedua korban ini di atas motor atau sebenarnya ada masalah pribadi lainnya Pak? Karena kabarnya saling mengenal satu sama lain. Pak Andi. Ya, alhamdulillah tidak ada. Cuman ada kesalahpahaman aja dalam perjalanan itu sendiri. Selama ini Pak Andi, di lingkungan sosial hubungan keduanya ini seperti apa? Ya, orangnya baik-baik semua. Kesehariannya ya juga biasa. Orang tani, kadang ya nguli. Tidak ada masalah. Betul-betul tidak ada ribut-ribut sebelumnya Pak? Tidak ada.
Cuman mungkin ada kesalahpahaman waktu di jalan aja. Jadi timbullah cekcok itu sendiri. Yang diketahui warga. Dan alhamdulillah. Oke, lanjut Pak, silakan Pak. Ya alhamdulillah kedua belah pihak keluarga sama-sama berdamai atas kerjasama jajaran semua, dari Bapak Kepala Desa juga dari Kapolsek dan Ramil juga, Pak Camat juga. Alhamdulillah atas kerjasamanya semuanya terkendali, aman, tidak ada masalah. Pak Andi, soal salah paham di atas motor itu sepengetahuan warga apa Pak waktu itu? Kalau memang halnya sepele sebenarnya. Sepengetahuan warga ya cuman tahu-taunya udah saling bacok itu. Soalnya warga kan tidak tahu secara detail. Jadi warga juga mungkin takut karena melihat senjata itu mau melerai, jadi sampai kejadian ada yang luka dan sampai meninggal. Itu pun meninggalnya di rumah sakit. Baik, sampai akhirnya kedua belah pihak keluarga ini bertemu, apa yang mereka utarakan mungkin Bapak? Ya sebatas cekcoknya itu ya enggak kesemuanya kita mengetahui. Tahu-tahunya sudah terjadi cekcok dan terjadi kesalahpahaman itu tadi yang menimbulkan carok itu tadi. Dan sampai ada yang kesemuanya jadi korban. Dan alhamdulillah kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk berdamai. Oke, alasan sampai akhirnya berujung damai ini seperti apa Pak? Yang Bapak tahu sebagai kepala dusun? Ya alhamdulillah atas dasar kesadaran dari masing-masing keluarga, saudara, juga dari kerjasama kita dari Bapak Kepala Desa, Pak Camat, Kapolsek, dan juga Koramil, dan akhirnya mau berdamai dengan surat pernyataan yang pernyataannya ini nah ini atas bermaterai semua dan kata-katanya ini ditulis sendiri dari yang bersangkutan dari keluarga. Intinya apa Pak dari surat itu? Isinya Pak? Intinya saya bacakan ya. Boleh Pak, silakan Pak. Surat pernyataan perdamaian yang bertanda tangan di bawah ini, nama Matasan, umur 42 tahun, laki-laki, pekerjaan swasta, alamat Kalisemut, Dusun Blukubung, RT RW 2005, Kecamatan Padang, Lumajang. Dan disebut pihak kedua, Pak Suryadi, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, alamat Merakan, Dusun Darungan, RT 15 RW 2, dan disebut yang pihak kedua. Sehubungan dengan telah terjadi tindakan penganiayaan terhadap saudara Mari dan Markum, Neto Markum maksudnya, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 pukul 9 waktu setempat di Dusun Kerajaan RT 19 RW 07 Desa Tanggung, Kecamatan Kabupaten Lumajang, yang mengakibatkan Mari dan Neto Markum meninggal di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. 1. Dalam perkara ini kedua belah pihak tidak membuat laporan polisi dan tidak menuntut sesuai dengan yang berlaku. 2. Bahwa pihak keluarga telah saling menyadari dan saling memaafkan. Baik Pak Andi. 3. Bahwa kedua pihak
Baik, inti poinnya sudah kami dapat Pak dari surat tersebut. Saat ini juga sudah bergabung bersama kita ada budayawan asli Madura, Bapak Hidrocin Sabarudin. Kami juga ingin tahu kenapa mereka yang tadinya bertetangga, tidak ada konflik, tapi karena satu masalah ketika mengendarai motor, tiba-tiba sesuai dengan judul kami, murahnya sebuah nyawa gara-gara carok. Nanti ditanggapi Pak Hidrocin, kita harus jeda hanya di Kabar Petang pemirsa. Pemirsa, saat ini sudah bergabung juga bersama kami ada budayawan asli Madura Bapak Hidrocin Sabarudin yang disapa Pak Doing. Kami ingin tahu Pak Doing dari kasus di Lumajang terlebih dahulu Pak. Anda melihat fenomena yang tadinya mereka bertetangga, tidak ada konflik, tiba-tiba cekcok di atas motor kemudian saling bacok satu sama lain Pak Doing. Siap. Masya Allah. Itulah sebetulnya yang tidak disandarkan bersama ya. Di situ ya. Jadi pertikaian semacam itu sebetulnya tidak harus terjadi. Tetapi kenapa bisa terjadi? Ya karena karena apa Bapak? Silakan Bapak. Karena kesalahpengertian juga bisa di situ itu. Kesalahpengertian dalam dalam sikap. Yang satu orang kadang-kadang suka menentang. Nah itu yang kadang-kadang tidak kita kendaki. Biasanya kalau di situ ada seorang tokoh apabila terjadi perkelahian atau insiden semacam itu, dia akan tampil dengan sendirinya. Secara spontan. Itulah yang biasanya terjadi kalau itu di Madura. Di Lumajang adalah daerah tapal batas Madura. Itulah yang kadang-kadang banyak salah pengertian ya kadang-kadang sehingga terjadi insiden semacam itu. Pak Doing, carok ini tidak pandang usia Pak karena kedua pelaku ini, kedua korban maksud kami, yang satu 50 tahun, yang satunya kemudian 62 tahun. Kenapa mereka gampang sekali Pak naik pitam Pak? Nah, begini, kita bahas istilah carok dulu ya. Carok di Madura atau di tapal batas Madura itu mempunyai sistem sebetulnya. Carok itu tidak terjadi begitu saja. Kalau sampai itu terjadi begitu saja, itu namanya bukan carok. Carok adalah membersihkan harga diri. Arti carok sebenarnya itu kalau dari bahasa Kawi dikuliti atau berkelahi. Di Banda Aceh, carok itu dikenal tetapi istilah perkelahian itu sebetulnya bisa terjadi di mana saja. Sedangkan proses carok itu sendiri mengalami beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, kalau misalnya salah satu dari seseorang itu dibuat harga dirinya malu di banyak orang, itu biasanya yang tidak terima. Nah, ketika pelaku yang membuat harga dirinya tercoreng itu belum minta maaf, itu biasanya masih terus berkelanjutan. Saya misalnya dengan Anda mempunyai masalah, di tempat orang banyak, tiba-tiba Anda menampar saya atas hasutan dari orang-orang di sekitar, padahal saya tidak tentu seperti itu.
saya kan punya harga diri. Nah, harga diri saya itu untuk kembali normal. Jadi orang Madura itu dikenal dengan istilah etenseng pote mata, angok pote tolak. Daripada ya saya malu di banyak orang, lebih baik saya mati berkalang-kalang. Itu istilah di Madura. Nah, tahapan-tahapan itu tidak langsung spontan. Kalau spontan itu bukan carok namanya. Masa-masa abad 16 atau 15 di Madura sendiri itu namanya carok antar seseorang one by one. Nah, itu nanti akan saling mengisi kapan akan kita selesaikan masalah harga diri saya ini. Dan tempatnya tidak diketahui banyak orang. Baik Pak Doi. Hanya saya dan ya. Jadi memang secara tertutup tidak diketahui banyak orang. Tapi kejadian di Lumajang ini kita boleh ke Pak Andi Setiawan sebagai Kepala Dusun Darungan. Apakah saat kejadian perkelahian itu terjadi dengan celurit, Pak Andi, tidak ada warga sekitar yang mencoba melerai Bapak? Ya mungkin ada, cuma nggak berani. Tahu-tahu udah terjadi perkelahian itu sendiri. Sebelumnya kalau di wilayah Bapak pernah terjadi carok juga Bapak? Ya. Sebelumnya di wilayah Bapak apakah pernah terjadi hal serupa? Belum, nggak pernah. Ya kemarin itu yang udah tahu-tahu udah terjadi dan masyarakat juga nggak sempat melerai. Tahu udah selesai, udah ada korban, baru masyarakat menolong. Baik Pak Andi, kita ke Pak Hidrocin Sabarudin lagi. Pak Hidrocin, kami juga ingin tahu apakah mereka yang sudah melakukan carok ini mereka tidak berpikir jangka panjang Pak, resikonya nyawa orang hilang, kemudian terancam pidana juga, atau mungkin nyawanya ikut melayang Bapak? Nah, ini sesuatu yang memang harus kita sikapi bersama, terutama media-media sosial, termasuk media pemberitaan. Tidaklah setiap kejadian dengan senjata itu dinamakan carok. Carok pada intinya adalah menyelesaikan sebuah sengketa harga diri. Artinya kedua belah pihak ini sama-sama memahami. Seorang atau beberapa orang tokoh sudah mencoba melerai, tapi dirinya sendiri masih belum bisa menerima atas penghinaan, atas pelecehan harga diri. Ini yang akan menimbulkan carok itu sendiri. Nah, ketika beberapa tokoh bahkan sampai ke alim ulama itu berbuat untuk meredam kegiatan itu tidak bisa, akhirnya diserahkan kepada kedua belah pihak. Dan itu kan bantuan. Kalau namanya sudah 2 lawan 1 atau 1 lawan 3, itu sudah bukan carok. Itu pengeroyokan. Di Madura, jadi di masa-masa abad 15-16, itu memang 1 lawan 1 dan di tempat yang hanya 2 orang ini yang diketahui. Ketika salah satu yang menyelesaikan pertikaian itu meninggal atau wafat, ini yang megang ini datang membawa celuritnya itu atau senjata tajam yang dipakai itu datang ke rumah yang wafat, ke keluarganya. Saya sudah menyelesaikan masalah ini dengan kakak atau adik. Itu sebetulnya perilaku yang yang jantan sebetulnya. 1 lawan 1 tidak keroyokan. Terima kasih banyak budayawan asli Madura, Bapak Hidrocin Sabarudin sudah bergabung bersama kami, dan juga Kepala Dusun Darungan Bapak Andi Setiawan yang sudah menjelaskan mengenai istilah carok
murahnya sebuah nyawa. Pemirsa, sesaat lagi di Kabar Petang, sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah mendatangi Akademi Militer Magelang untuk mengikuti retret. Kami hadir usai jeda berikut ini. Ada kembali bersama kami, pemirsa. Sejumlah kepala daerah mengalami sakit ringan akibat kelelahan mengikuti kegiatan pembekalan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pada hari keempat retret kepala daerah, sebanyak 10 peserta dirujuk ke Rumah Sakit Tidar Magelang setelah mendapatkan penanganan di pos kesehatan lingkungan retret Akmil. Kebanyakan para pejabat yang sakit mengeluhkan demam, sakit kepala, dan nyeri perut. Saat diperiksa oleh pihak dokter pos kesehatan, sebagian dari pejabat tersebut diketahui menyandang kadar gula darah tinggi dan tensi darahnya mengalami kenaikan. Sementara itu, menurut keterangan dari Wamendagri Bima Arya, para kepala daerah yang sakit sudah kembali ke tenda dan telah mengikuti kembali kegiatan pembekalan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan sejumlah kepala daerah dari PDIP sudah mendatangi Akmil Magelang. Mereka yang baru bergabung bisa langsung beradaptasi dan mengikuti kegiatan retret. Saya dengar ada 17. Semua kader PDI, Pak? Iya, semua dari PDI. Pak, ada arahan khusus, Pak, untuk kepala daerah yang baru saja masuk, Pak? Ya, silakan bergabung aja. Silakan bergabung dan kemudian segera menyesuaikan diri. Berkenalan sama teman-teman yang lain, ikuti narasumber, manfaatkan waktu untuk sekali lagi membangun jaringan dengan para menteri, para gubernur, bupati, wali kota. Tadi ini kan semua lagi rapat, bukan rapat, lagi saya minta wajib saya suruh kumpul para gubernur dengan para bupati, wali kotanya semua ini ada yang se-Sumatera, ada yang se-Jawa, saya pecah dua supaya nggak terlalu banyak. Kelasnya kan Jawa banyak, Bali Nusra sendiri, kemudian juga ada yang Sulawesi, kelompok yang di Kalimantan, Indonesia Timur. Tapi nanti malam dan besok saya minta pecah kecil lagi per provinsi sendiri. Mulai diskusi antara mereka gitu. Mau diapain daerahnya, rakyatnya, kira-kira. Lantas apa perkembangan terbaru dari kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah? Sudah ada rekan Arga Dumadi. Arga, silakan. Ya, Windy dan pemirsa, bila mengikuti jadwal maka pada hari ini atau tepatnya pada saat ini maka kepala daerah saat ini sedang mengikuti pengarahan dari Panglima TNI dan juga Kepala BIN. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini sudah ada sejumlah paparan yang disiapkan, termasuk diantaranya pada pagi hari tadi ini para kepala daerah mengikuti paparan dari Menteri Pan-RB Rini Widianti dan juga Menteri PPN Rahmat Pambudi. Dan kemudian pada siang hari tadi ini juga turut bergabung untuk memberikan pemaparan atau memberikan materi kepada semua kepala daerah yang mengikuti retret ini, yaitu Menko Polhukam Budi Gunawan dan juga Menko Kumham Yusril Iza Mahendra. Paparan sendiri ini akan terus dilanjutkan hingga pukul 9 malam nanti, di mana pada malam nanti ini juga akan ada Menko Perekonomian yang memberikan paparan.
mengulik sedikit tentang paparan-paparan yang disampaikan oleh para menteri. Ini memang banyak juga yang membahas berkaitan dengan Astagita dan kemudian juga berkaitan dengan program-program dari Presiden Prabowo Subianto. Dan juga tadi pada siang hari Yusril Iza Mahendra sempat menyampaikan juga kepada awak media bahwa pihaknya ini akan memberikan paparan juga terkait dengan kebijakan-kebijakan di daerah yang ini memang harus selalu menjunjung HAM, termasuk juga memberikan perhatian juga kepada daerah-daerah yang ini dianggap sebagai daerah yang rentan terhadap konflik yang mengganggu hak asasi manusia. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa betul sekali sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi, Gubernur Jakarta Pramono Anung ini tiba di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini bersama juga tadi dengan Wali Kota Jakarta Hasto, dan dikatakan bersama dengan 17 orang kader PDIP yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pemilu kada terakhir ini. Mereka menyatakan mengikuti retret mulai hari keempat ini hingga usai di hari Jumat nanti gitu. Dan tadi juga Pramono Anung sempat mengatakan bahwa dirinya sudah menitipkan Jakarta begitu kepada wakilnya yaitu Rano Karno, dan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kemendagri, tepatnya adalah kepada Menteri Dalam Negeri dan juga Wakil Menteri Dalam Negeri yang sudah bersabar begitu hingga pada akhirnya pihaknya yaitu Pramono Anung kemudian juga ada kader-kader yang lain pada akhirnya bisa secara resmi mengikuti retret pada hari ini. Dan Pramono Anung sendiri juga mengatakan bahwa dari kemarin ini pihaknya selalu melakukan komunikasi juga dengan Kemendagri, dan terkait dengan para kader yang pada akhirnya ini banyak yang sudah mulai mengikuti retret, termasuk juga tadi Mas Hinton ini juga mengikuti retret pada hari ini. Ini kabarnya dari Pramono Anung sendiri sudah mengkomunikasikan dengan pihak partai, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap mengikuti arahan dari Presiden atau pemerintah untuk mengikuti retret yang sudah dimulai sejak hari Jumat kemarin hingga hari Jumat depan. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo pada Senin pagi dan langsung bertolak menuju Magelang. Pramono hadir untuk mengikuti retret kepala daerah yang telah dikelar sejak hari Jumat lalu. Siapkan langsung ke Magelang, Pak. Bismillah. Setelah kemarin bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan beberapa kader PDIP lainnya, Pramono Anung yang juga merupakan salah satu kader PDI Perjuangan bersama rombongan kembali tiba di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo sekitar pukul 9 pagi tadi. Gubernur Jakarta itu langsung berangkat menuju Akmil Magelang, Jawa Tengah untuk melaksanakan kegiatan retret. Pramono tiba di Magelang sekitar pukul 13 WIB dan langsung disambut oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto serta staf Sus Mendagri Irjen Heri Heriawan. Rekan-rekan sekalian, saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Jogja dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini kita memulai ikut untuk retreat. Pramono pun mengatakan terus berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan DPP partai. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Saat ini hanya kepala daerah dari satu provinsi saja yang belum datang dalam retret. Sementara selama berada di Akmil Magelang, tugasnya sebagai gubernur saat ini diwakilkan oleh Rano Karno atau Bang Dul selaku wakil gubernur Jakarta. Saya sendiri sebagai Gubernur Jakarta, saya juga sudah menitipkan tugas kepada Bang Dul untuk tetap gaspol, pasukan biru, pasukan oranye, pasukan hijau, pasukan kuning, mereka untuk mempersiapkan karena bagaimanapun itulah yang diharapkan oleh masyarakat, terutama saya pribadi oleh rakyat Jakarta.
Sebelumnya, sebanyak 4 kepala daerah kader PDIP telah bergabung dalam kegiatan pembekalan atau retret yang digelar di Akademi Militer sejak hari pertama pada tanggal 21 Februari. Sejak Minggu malam, terhitung sudah ada penambahan hingga 17 kepala daerah kader PDIP yang tiba sekitar pukul 21 WIB dan telah mengikuti pemberian materi pada pagi hari tadi. Tim TV One mengabarkan. Kepala daerah dari PDIP akhirnya merapat dan mengikuti retret di Akmil Magelang setelah menundanya selama beberapa hari ini. Mereka tidak menghadiri dari awal karena adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Untuk mendiskusikannya, pemirsa, kita sudah bersama narasumber Profesor Caroline Pascarina selaku pakar politik Universitas Pajajaran. Selamat sore, Prof. Caroline. Selamat sore, Mbak Winti. Ya, Prof. Caroline, ini hampir seluruh kepala daerah yang merupakan kader dari PDIP telah ikut dalam retret di Magelang. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Apakah ini merupakan suatu langkah untuk memperselaraskan dari pusat maupun dari daerah? Ya, saya rasa ini langkah yang patut kita apresiasi ya. Ini artinya bahwa sudah mulai ada upaya untuk mengkompromikan ya agenda-agenda pembangunan nasional saat ini supaya lebih sinergis sehingga para kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah itu akhirnya bisa ikut kegiatan pembekalan ini. Jadi ini suatu langkah yang saya rasa kita patut apresiasi ya, karena artinya ada komitmen politik juga untuk mengedepankan kepentingan publik. Gitu, Mbak. Ya, Prof, sendiri dari pantauan Anda ataupun pengamatan Anda, mengapa akhirnya PDIP memutuskan memberikan ataupun memperbolehkan kader-kadernya untuk mengikuti retret ini? Ya, saya rasa kan sebenarnya dari awal juga instruksinya itu tidak berupa larangan, tetapi untuk menunda. Nah, dalam proses menunda ini kelihatan ya pertimbangan-pertimbangan yang lebih pro publik itu kemudian bisa dipikirkan ulang begitu. Jadi ya apa yang mendorongnya? Saya rasa akhirnya tiba sampai kepada kesadaran bahwa ada kepentingan yang jauh lebih besar ketimbang tarik-menarik politik ya untuk menunjukkan bahwa PDIP itu memang punya kekuatan politik real begitu. Dan dengan adanya instruksi itu kan itu sudah menegaskan posisi PDIP dalam pemerintahan saat ini. Tapi tentu kembali bahwa terpilihnya para kader PDIP itu sebagai kepala daerah itu juga mengemban amanat rakyat. Ada kepercayaan publik yang diberikan kepada para kader PDIP. Oleh karena itu, tentu kepentingan yang lebih besar itu yang harus lebih dahulu mengemuka dan diperjuangkan oleh PDIP sendiri, begitu. Prof. Caroline, ini kan sudah memasuki hari keempat. Ada agenda-agenda yang tentunya dari kader PDIP yang merupakan kepala daerah ini tidak sempat mengikuti, khususnya pada saat berkoordinasi ataupun berkomunikasi dengan jajaran-jajaran dari gubernur hingga dari kepala daerah lainnya. Menurut Anda seperti apa? Ya, ini kan sebenarnya momentum yang bagus ya untuk mempertemukan semua kepala daerah. Tapi tentu tidak berhenti sampai pada kegiatan retreat. Apa yang diberikan pada periode retreat ini arahnya kan lebih pada penyamaan persepsi supaya para kepala daerah ini memperoleh pemahaman yang sama atau selaras tentang agenda prioritas pemerintah pusat, sehingga nanti di dalam menjalankan pemerintahan daerah juga mereka bisa menselaraskan kebijakan di daerahnya masing-masing. Nah, apakah para kader PDIP yang baru merapat di hari keempat ini nanti konsekuensinya bagaimana? Saya rasa dengan pengalaman politik yang sudah dimiliki oleh setiap kepala daerah terpilih, tentunya koordinasi ini bisa tetap dilakukan meskipun tidak berada dalam sarana retreat ini. Begitu. Jadi hari yang tertinggal itu sebenarnya lebih merupakan agenda-agenda untuk pembekalan. Tetapi setelahnya tentu akan ada upaya-upaya untuk
menindaklanjuti dari kegiatan pembekalan ini. Jadi tidak berhenti sampai di sini saja. Ini akan berkelanjutan ya, apalagi kalau memang pemerintahan Pak Prabowo saat ini memiliki banyak agenda prioritas yang memerlukan sinergi dan dukungan dari para kepala daerah. Itu pasti akan terus berlanjut koordinasinya. Dan menurut Prof sendiri di mata publik ini dengan hadirnya kader PDIP pada retret ini akhirnya ini bagaimana Prof? Ya akhirnya ini menunjukkan bahwa PDIP juga tetap punya kepentingan untuk menjamin agar agenda-agenda yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan publik, prioritas pembangunan nasional itu harus dikedepankan. Bahwa nanti akan ada dinamika politik, yaitu kan bagian dari praktek politik keseharian ya yang ya wajar akan terjadi. Tapi ya dengan ikut ini menunjukkan bahwa memang ada komitmen untuk mengedepankan kepentingan publik begitu dan untuk tetap menjaga agar agenda pembangunan nasional itu tetap sinergis antara pusat atau nasional dan di daerah. Itu. Baik, terima kasih Profesor Karolin Paskarina waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Prof. Selamat sore, terima kasih Mbak. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda setelah hampir 2 bulan berstatus tersangka dan sempat mengajukan pra-peradilan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kemudian ditahan KPK. Selengkapnya dalam Benang Merah, drama pra-peradilan jilid 2 Hasto. Sesaat lagi. Setelah hampir 2 bulan berstatus tersangka dan sempat mengajukan pra-peradilan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kemudian ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Hasto ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 20 Februari lalu. Di tengah masa penahanan ini, Hasto kembali melawan dengan mengajukan pra-peradilan jilid 2 dengan jadwal sidang perdana pada 3 Maret mendatang. Lantas seperti apa perlawanan Hasto? Selengkapnya dalam Benang Merah, drama pra-peradilan jilid 2 Hasto. KPK resmi menahan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Penahanan ini dirilis oleh KPK pada 20 Februari 2025 setelah Hasto menjalani pemeriksaan kali kedua sebagai tersangka. Hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik.0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah
merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 UKUHP. Dengan uraian perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Setelah 59 hari berstatus sebagai tersangka dan sempat mengajukan pra-peradilan, Hasto Kristianto ditahan oleh KPK pada 20 Februari 2025. Hasto ditahan selama 20 hari, terhitung dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.
Ini sama sekali tidak kita harapkan ya. Karena proses pra-peradilan itu akan dimulai pada tanggal 3 bulan Maret ini. Kalaulah KPK comply dengan hukum, KPK tidak boleh melakukan pemeriksaan. KPK juga tidak boleh melakukan penahanan. Sikap disrespect of the law dari KPK ini membuat kepercayaan kita terhadap hukum dan aparat penegak hukum, termasuk KPK, itu jatuh ke titik nadir. Sebelumnya, pra-peradilan Hasto kandas di PN Jakarta Selatan pada 13 Februari 2025. Namun, Hasto kembali mengajukan pra-peradilan dengan agenda sidang perdana pada 3 Maret mendatang. Hasto Kristianto pagi ini jam 8.30 telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristianto di gedung KPK. Dasar dari permohonan kami ini adalah kami telah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Sementara itu, Ketua KPK menyatakan pihaknya telah siap untuk menghadapi pra-peradilan jilid kedua dari Hasto. Pra-per ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Nah, ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain, yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut, kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim ya dan mempersiapkan materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada pra-per sebelumnya. Setelah Hasto ditahan, pagi hari muncul surat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Di saat pemerintahan Prabowo menggembleng seluruh kepala daerah di Lembah Tidar, Mega menginstruksikan kadernya untuk tidak mengikuti retret. Surat ini disebut sebagai bentuk perlawanan Mega terhadap penahanan Hasto. Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia. Namun Presiden Prabowo juga menegaskan Danantara bukan sekedar badan pengelola investasi. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Peluncuran Danantara ini bagian dari komitmen mewujudkan Astacita, yaitu visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Presiden Prabowo juga menegaskan Danantara bukan sekedar badan investasi. Apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara.
kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Perusahaan yang kompetitif, profesional, dan terintegrasi dalam ekonomi global. Kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 500. Peluncuran Danantara dilakukan setelah Presiden menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang BUMN. Presiden juga menandatangani peraturan pemerintah tentang organisasi dan tata kelola Danantara. Selain itu juga ditandatangani Kepres pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara Indonesia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo menjawab keraguan soal Danantara Indonesia yang nantinya mengelola aset badan usaha milik negara lebih dari 14.000 triliun rupiah. Kepala Danantara Roslan Ruslani menjanjikan pengelolaan Danantara dilakukan secara transparan, berhati-hati dan berintegritas. Badan Pengelola Investasi Danantara resmi diluncurkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan lembaga tersebut nantinya akan mengelola total aset BUMN senilai lebih dari 14.000 triliun rupiah. Pada tahap awal ada 7 BUMN yang masuk pengelolaan Danantara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, PT Telkom, Pertamina, PLN, serta Mining Industri Indonesia. Presiden Prabowo menjawab keraguan tentang berhasil tidaknya Danantara mengelola dana besar BUMN. Ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Presiden Prabowo juga mengungkap hasil efisiensi anggaran lebih dari 300 triliun rupiah akan dikelola Danantara. Dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita. Proyek-proyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita. Kepala Danantara Roslan Ruslani menjanjikan pengelolaan aset secara hati-hati dan berintegritas. Kita akan melakukan ini dengan kembali lagi dengan transparan, governance, ya tata kelola perusahaan yang baik, dengan integritas dan juga dengan prudent, dengan sangat kehati-hatian. 20 miliar dolar itu adalah untuk melakukan investasi yang nanti akan dikelola bersama-sama melalui Pak Pandu untuk proyek-proyek yang nanti terutama dalam bidang hilirisasi, renewable energy, energi baru terbarukan, bidang pangan, kemudian bidang energi, dan bidang-bidang lain yang tentunya mempunyai dampak ke depannya yang
sangat baik, yang sangat panjang, karena kita bilang kita invest dengan dana netara, ya we are invest in the future juga. Menurut Roshan, dengan peluncuran Danantara juga diharapkan menarik lebih banyak investasi dari luar negeri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Demikian kabar petang hari ini, saya Andromeda Mercury. Dan saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama rekan kami sudah ada Tiara Harahap dan juga Maria Asegaf. Kami pamit, selamat petang, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh Diabetasol.